Gu Jiayi. Jika saya tiba satu langkah lebih awal maka, kamu tidak akan mati. Kakak Jiayi belum mati. Dia belum mati. Hei Siyun, dia belum mati. Tidak mungkin. Ketika saya menariknya keluar dari sungai saat kamu mengambilnya, saya memeriksa napasnya. Dia tidak punya napas lagi. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, dia hanya belum mati. Seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benarkah? Langit akhirnya membuka matanya. Dia ternyata tidak mati. Meskipun dia tidak mati, dia akan membayar mahal. Kakak Jiayi, Anda mau kemana? Li Guirong bawa orang dan langsung ke sana. Mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jiayi, tunggu sebentar. Kakak Jiayi, mari kita lihat bagaimana kau akan menentangku sekarang. Sakit. Hari ini, aku akan membuatmu menyadari. Entah itu dengan paksaan, atau dengan kata-kata. Mereka semua ditakdirkan untuk dihancurkan olehku. Sakit. Kulihat kamu berteriak cukup keras. Bagaimana kalau kamu menjaga gerbang kita? Si Yuan, lepaskan. Ini akan menyebabkan masalah. Sakit. Ibu, jangan ikut campur dalam hal ini. Orang baik mudah diintimidasi. Kuda yang jinak sering ditunggangi. Mulai sekarang dengan aku di sini. Tak ada yang berani ancam kita berdua. Untuk apa kalian berdua masih berdiri di sana? Tangkap wanita terkutuk ini. Merangkak di halaman dengan rambutku. Sekarang bagaimana bisa dia seperti orang yang berbeda? Apakah ini masih putriku? Apa aku tidak bermimpi? Karena kamu tahu, kamu telah melakukan kejahatan. Maka bersiaplah, coba bergerak. Suamiku adalah kepala desa. Coba saja kalau begitu. Tamparan pertama ini untukmu. Karena menyalahgunakan kekuasaanmu. Dan menindas orang baik. Kau, wanita terkutuk ini. Kau merayu suami orang lain keranjang. Dan kau masih berani memukul orang. Tamparan kedua ini untukmu. Karena tidak membedakan benar dan salah. Selesaikan masalah dengan suamimu sendiri. Tapi kamu malah melampiaskan marah ke korban. Kau. Tamparan ketiga ini untukmu. Karena mengabaikan hukum dan memaksa seseorang sampai mati. Apa kau bilang aku memaksa seseorang sampai mati? Bukankah kau hidup? Maaf, aku salah bicara. Seharusnya hampir memaksa seseorang sampai mati. Skenario terburuk, mari kita lakukan lagi. Kakak Jiayi, dengarkan nasihat saya. Jangan ikut campur urusan orang lain. Li Guirong adalah seorang harimau betina. Dia mudah diprovokasi orang luar. Terakhir kali hanya karena saya terlambat satu langkah. Saya tidak bisa menghentikannya melompat ke sungai. Tidak mudah bagi langit untuk memberiku kesempatan lagi. Bagaimana mungkin aku tidak ikut campur? Apa gunanya pergi sekarang? Begitu banyak waktu telah berlalu. Apa yang seharusnya dilakukan Li Guirong? Dia sudah menyelesaikannya sejak lama. Ada apa ini? Ada apa ini? Ampuni aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kamu sudah memohon ampun. Kali ini, aku akan membiarkanmu pergi. Memukulmu akan memotori tanganku. Dan memarahimu akan mengotori mulutku. Kamu tidak boleh muncul di hadapanku lagi. Pergi sana. Semuanya, nilai ini dengan adil. Apa kau punya rasa hormat pada hukum? Orang yang paling tidak masuk akal. Sekarang tahu untuk bersikap masuk akal. Pukulan ini tidak sia-sia. Pendidikan tidak lagi pralahir. Setidaknya kamu menerima pelajaran lain. Kau wanita terkutuk. Mau memukul lagi? Wanita terkutuk ini merayu suamiku. Kau tunggu saja. Dan dia memukuliku seperti ini. Aku belum pernah menderita penghinaan seperti ini. Rayuan. Suamimu. Apakah dia perlu dirayu? Siapa di desa ini yang tidak tahu? Suamimu selalu berahi tanpa lihat musim. Dia akan menerkam patung wanita. Kamu terlalu melebih-lebihkannya. Omong kosong. Sangat bau. Aku tahu kamu belak-belakan. Tapi tidak perlu melampiaskan amarahmu sekasar itu. Kau, apa kamu dan suamimu sama saja? Burung-burung sejenis berkumpul bersama. Apa ada yang tertarik pada daging busuk ini? Apa tidak ada orang normal lagi di dunia ini? Aku bagaimana denganku? Aku seorang wanita muda yang belum menikah. Bersih dan murni seperti sepasang sepatu baru. Mungkinkah aku mau injak kotoran anjing bau? Hanya sepotong kotoran anjing bau lainnya yang akan berpikir seperti itu. Yang pendiam ini. Bagaimana dia bisa berubah menjadi dinamit? Sekarang wanita cerewet ini telah bertemu tandingannya. Ini adalah kasus satu hal menaklukkan hal lain. Jangan bicara omong kosong di sana. Lihat siapa di antara kerumunan yang percaya padamu. Apa kau percaya? Apa kau percaya? Kau percaya atau tidak? Tidak ada yang percaya padamu. Lihat. Siapa bilang begitu aku percaya padanya? Sangat tampan. Apakah ini CP pemilik asli? Apakah cinta saya bisa berkembang di 90-an? Kakak Jiayi, kenapa kamu ikut campur? Apa itu urusanmu? Jangan ikut campur, aku harus bertindak hari ini. Kakak Guirong, orang macam apa suamimu itu? Kau tahu lebih baik dari siapapun. Orang macam apa Hei Si Yuan itu? Semua orang juga sangat menyadarinya.
Kebenaran tidak bisa dipalsukan. Apa yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Aku memilih untuk mempercayainya. Kau dengan 3 lubang hidung. Jangan buang-buang napasmu. Kau mahasiswa luar. Hak apa yang kau punya untuk bicara di sini? Bukankah kau meminta semua orang untuk menilai? Apakah mereka hanya boleh berbicara membelamu? Itu sedikit tidak masuk akal. Kakak Guirong, suamimu adalah kepala desa. Tentu saja tidak ada yang berani menyinggungmu. Tapi aku yakin, setiap orang punya timbangan di hati mereka. Daripada bertanya, apakah ada yang percaya Hai Si Yuan? Kau seharusnya bertanya, apakah ada yang percaya padamu? Semuanya, aku ingin bertanya, apakah ada yang percaya perkataan kakak Guirong? Jawabannya cukup jelas bukan? Semuanya sudah dimengerti tanpa kata-kata. Dan ada juga bukti penting. Buktinya ada di sini. Hai Si Yuan berkata supaya terhindar dari kepala desa. Dia melawan mati-matian. Bukankah luka-luka ini adalah bukti nyata? Kau bilang dia menggoda kepala desa. Lalu dari mana luka ini berasal? Kalian berdua tunggu saja. Ini belum selesai. Hei Si Yuan. Sejujurnya, aku cukup penasaran. Dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang. Mana yang merupakan dirimu yang sebenarnya? Mana yang palsu? Keduanya adalah diriku yang sebenarnya. Itu hanya tergantung pada orang seperti apa yang kuhadapi. Aku akan memberi mereka penampilan yang pantas mereka dapatkan. Apakah kamu puas dengan jawaban ini? Ibu, tolong masuk dulu. Hei Si Yuan, kamu. Maaf. Bisakah kamu menjauh dariku? Aku alergi pada kotoran. Kakak Jia Yimu. Dia memaki-makiku, apa kamu dengar? Aku mendengarnya, ini adalah inti dari bahasa. Tak kusangka bantah orang bisa sarkastik. Kakak Jia Yi, setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah sarkasm. Kupikir kamu minum balsem esensial. Ternyata itu cuka lama yang kambuh. Justru karena inilah, saat Ha Si Yuan difitnah kamu adalah yang pertama menendangnya saat dia jatuh. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu Hei Si Yuan? Kenapa kamu bicara seolah itu urusan orang lain? Apa kamu sudah mati? Bukankah aku hidup dengan sempurna? Maksudku adalah setelah kejadian ini. Karung tinju yang dulu sudah mati. Hai Si Yuan yang sekarang akan membalas setiap kesalahan. Tidak ada yang boleh berpikir untuk mengintimidasinya. Itu urusanmu dan Li Guirong. Apa hubungannya denganku? Tidak ada hubungannya denganmu. Lalu, mengapa kamu melompat-lompat di sini? Mengapa kamu disiram darah anjing? Apakah kamu akan menunjukkan wujud aslimu? Kakak Jia Yi berkokok sepanjang hari. Kamu ini ayam betina. Mau bertelur. Pemilikmu bisa anggap kamu menyebalkan. Dan menyembelihmu untuk sup ayam. Kamu. Jia Yi. Jia Yi, kamu datang dan nilai ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa dia terus-menerus menggangguku? Aku tahu Si Yuan. Dia bukan orang yang membuat masalah tanpa alasan. Aku ingin tahu, saat dia dianiaya, apa sebenarnya yang kau katakan? Aku, kenapa tidak bisa bicara sekarang? Bagaimana kalau aku bicara untukmu? Aku sudah lama tahu, dia berpura-pura polos. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri merayu pria. Siang Lili. Kau gila dalam situasi seperti itu. Apa yang kau katakan bisa membunuh seseorang. Apa salahnya aku mengatakan yang sebenarnya? Pria mana yang aku rayu? Jika kau tidak menjelaskan dirimu hari ini, aku akan membuatmu bereinkarnasi lagi. Itu dia. Tak disangka, pemilik asli pemalu. Tapi cukup berani saat mengejar cinta. Ada apa kenapa kamu tidak bicara? Bukankah kamu cukup fasih? Kalau begitu, teruskan bicara. Apa kamu merayu kakak Jia Yi? Kau salah paham. Aku sudah mengejar Hai Si Yuan selama ini. Tapi dia belum setuju untuk bersamaku. Pemilik asli punya selera bagus. Dia pria yang bertanggung jawab. Kakak Jia Yi, apa bagusnya dia? Kenapa kamu begitu memihak padanya? Apa yang ada padanya yang membuatnya pantas untukmu? Dia baik dalam segala hal. Aku rasa aku tidak pantas untuknya. Jika dia bisa setuju untuk bersamaku, aku akan bangun sambil tersenyum dalam mimpiku. Kau juga sangat baik. Aku setuju padamu. Hei Si Yuan, di siang bolong. Apa kamu tidak punya malu? Bagaimana aku tidak tahu malu?
Pria itu belum menikah, wanita itu belum bersuami. Dia punya perasaan, dan aku bersedia. Jadi, bagaimana itu tidak tahu malu? Tapi itu kau. Menurutku kau benar-benar tidak tahu malu. Kau berdua bermuka tebal dan tidak tahu malu. Kamu. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Bagaimana dengan Jai dan aku? Apa hubungannya denganmu? Siapa kau baginya? Itu bukan urusanmu. Kalau soal menempel tanpa malu, pengganggu gigi pun harus panggilmu leluhur. Kakak Jai, apa yang dia katakan? Dia memang tidak salah. Apa yang terjadi antara kami bukan urusanmu. Aku harap kita menjaga jarak mulai sekarang. Aku tidak ingin orang lain salah paham. Hei si Yuen. Kita lihat saja nanti. Aku hanya mencoba mengganggunya. Jadi jangan anggap serius. Aku tahu. Santai saja. Si Yuan, ada sesuatu yang perlu kuingatkan padamu. Kepala desa dan istrinya tidak bisa dianggap remeh. Mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Kau masih harus sedikit lebih hati-hati di masa depan. Jika mereka ingin bertindak, aku tidak akan mengizinkannya. Aku akan selesaikan masalah ini denganmu. Kau pengecut. Aku menderita kerugian besar seperti ini. Kau bersembunyi di lubang dan tidak mau keluar. Apa kau bahkan seorang pria? Kau bilang setumpuk kotoran tidak bau. Kau bersikeras mengambil tongkat dan mengaduknya. Apakah ini sesuatu yang patut dibanggakan? Dan kau masih pergi membuat masalah untuk orang lain. Omong kosong, aku istrimu. Bagaimana bisa aku tidak terlibat dalam hal ini? Di depan orang luar aku hanya bisa mengatakan ini. Jangan kira aku tidak tahu orang macam apa kau ini. Jika bukan karena ayahku, bisakah kau menjadi kepala desa ini? Kau bilang kau biasanya cukup cakap. Kenapa kali ini? Di depan seorang gadis kecil yang pemalu. Kau mengalami kejatuhan sebesar itu. Apa pengecut? Dia hanya orang bermulut tajam dan keras kepala. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku memang begitu. Itu masih membuatku takut. Ini aneh. Aku tidak peduli. Kali ini, tolong bantu aku melampiaskan marah. Beri pelajaran wanita terkutuk itu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi orang di masa depan? Hal semacam ini. Mereka yang terburu-buru ke depan semuanya bodoh. Kita perlu menggunakan otak kita dengan benar. Aku ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Membunuh dengan pisau pinjaman. Pisau siapa yang harus dipinjam? San Fuzi. Bukankah dia selalu mengidamkan tanah milik keluarga He? Aku akan pergi memperkeruh suasana sekarang juga. San Huzi. Dia preman. Dia tidak takut apapun. Dia terlatih dan pernah masuk penjara. Kalau kita biarkan dia urus wanita terkutuk itu akan seperti elang memangsa anak ayam. Seorang gadis muda belia berani menantangku. Aku akan membuat kematianmu sangat memalukan. San Wuxi. Hai saudara-saudara, kenapa kalian masih berdiri saja? Ayo bekerja. Cepat, jangan buang-buang waktu. Ini adalah tindakan pemaksaan. Itu tergantung apakah aku setuju atau tidak. Si Yuen, kamu tidak boleh pergi. Jika kau tidak pergi sekarang, semuanya akan diambil. Tidak peduli seberapa penting tanah itu, kamu lebih penting. Mama, kamu adalah satu-satunya anakku. Jika terjadi sesuatu padamu, apa yang akan Mama lakukan? Mama, kenapa kau tidak percaya padaku? Tidakkah kau lihat bagaimana aku menghadapi wanita-wanita jahat itu? Itu berbeda. Meskipun Li Guirong itu tangguh. Dia adalah seorang wanita. Tapi bocah itu juga sudah belajar ilmu bela diri. Dan sering berkelahi. Bagaimana kamu bisa melawan mereka secara langsung? Meskipun dia sulit ditaklukkan, aku akan tetap membuatnya tunduk. Mama, jangan hentikan aku. Sama sekali tidak. Apapun yang terjadi hari ini, Mama tidak bisa membiarkanmu pergi. Baiklah. Baiklah, aku akan mendengarkan nasihat. Tidak bisakah aku tetap di sini dan makan saja? Itu benar. Jika dengar Mama, kamu tak akan punya masalah. Si Yuen, patuhlah. Cepat kembali. Mama, tunggu saja kabar baik dariku. Jika kedua wanita jahat itu datang menghalangi kita, apakah itu akan memengaruhi pembangunan kita? Kedua wanita itu, bagaimana mungkin mereka punya nyali? Jika mereka berani datang, aku tidak akan bernama Hu lagi. Benarkah? Kalau begitu, kau bisa mengganti margamu menjadi He. Bukankah ini gadis keluarga He? Keluarga kami sedang memulai pembangunan hari ini. Apakah kau di sini untuk membantu? Ya,
Acara sebesar pemindahan makam leluhur keluargamu. Bagaimana mungkin aku tidak datang membantu? Apa yang kau bicarakan? Aku ingin bertanya apa yang sedang kau lakukan. Ini tanah tempat tinggal keluargaku. Siapa yang mengizinkanmu memulai pembangunan di atasnya? Ayahmu yang penjudi itu menyetujuinya. Aku melakukan bantuan besar untuknya. Dia berjanji akan memberiku tanah tempat tinggal ini. Tapi kakekmu tidak setuju. Dia menyuruhku untuk mengelola dengan baik. Kau, kucu tidak berguna ini. Omong kosong, kakakku sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin dia mengirimimu pesan? Melalui mimpi, tentu saja. Dia berkata, leluhur kita tidak mengumpulkan kebajikan untuk memiliki cucu sepertimu. Mengarang kebohongan dan melakukan perbuatan buruk. Jangan sampai gara-gara kamu, seluruh keluarga celaka. Kau pakai ucapan orang mati buat buktikan kasusmu. Benar, ayahku juga tidak di rumah. Jadi, bagaimana dia bisa bersaksi melawanku? Menurutku kepalamu hanya ada di pundakmu. Hanya untuk menambah tinggimu. Berdasarkan pernyataan tanpa dasar, kau ingin secara paksa menduduki tanah tempat tinggal keluargaku. Berhenti berdebat denganku di sini. Aku pasti akan mengambil tanah tempat tinggal ini. Bahkan kepala desa mendukungku dan memihakku. Aku sudah tahu, bajingan tua itu tidak melakukan hal baik apapun. Nah, tidak ada lagi yang bisa dikatakan kan? Karena kepala desa sudah setuju, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sekarang kau, bisa silakan pindahkan makam leluhur ke tanah keluarganya. Kau, Jangan bicara soal memindahkan makam leluhur. Walau kau akui leluhur dan kepala desa ayahmu, itu kebebasanmu. Tapi untuk tanah pekaranganku, jangan pernah memikirkannya. Tidak ada yang berhak memulai pembangunan di atasnya. jangan pikir aku harus menyerah karena kau wanita. Apa kau percaya aku tidak akan berurusan denganmu? Mau berkelahi ayo. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Sombong aja, bawa mulut kalah jauh. Tak ada waktu untuk buang-buang omong kosong di sini. Minggir atau aku tidak akan bersikap sopan. Mau berkelahi ayo. Tolong jangan menahan diri. Aku hanya bertanya-tanya, bagaimana cara memberimu pelajaran? Apa aku tidak salah dengar? Apa kau mencoba mencari masalah denganku? Ayo, kalau begitu. Apa kau dengar itu? Gadis kecil, kau tidak salahkan. Ini bukan kompetisi menjahit. Dengan fisikmu, kau bahkan tidak bisa mengalahkan ayam. Dan kau berani melawan kakakku kami. Dia akan menendangmu sampai ke rumahmu. Permisi, karena membuatmu tertawa. Jangan salah paham, itu mencari masalah jenis Jian. Aku menyarankanmu untuk menghemat tenagamu. Agar nanti kau bahkan tidak bisa menangis. Kurasa kau mencari mati. Berhenti. Kakak Jiayi? Kakak Jiayi? Kakak Jiayi? Kamu lari terlalu cepat. Kakak. Ayam betina tua itu datang lagi. Benar-benar pengganggu yang gigih. Si Yuani, kau tidak perlu khawatir. Aku akan melindungimu. Aku bilang, apa kau yakin bisa melindunginya? San Wuxi, kau, seorang pria dewasa, menindas wanita lemah. Tidakkah kau malu? Kau pikir kau siapa? Apa urusanmu di sini? Kakak Jiayi, masalah perebutan tanah di pedesaan ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Mari kita mundur cepat. Si Yuan adalah pacarku. Menurutmu ini melibatkan aku. Selama aku ada di sini hari ini, kau tidak akan menyentuhnya sedikit pun. Aku tidak peduli apa hubungan kalian. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan menghentikanku. Aku yang akan mengurus masalah ini hari ini. Minggir dari jalanku. Minggir dari jalanku. Kakak Jiayi, Kakakku. Jangan bergerak. Aku tidak membutuhkanmu. Si Yuan, kau benar-benar tahu seni bela diri. Dia tidak tahu apa tentang seni bela diri. Dari kecil sampai sekarang, dia bahkan belum pernah keluar rumah. Kemana dia akan pergi untuk belajar seni bela diri? Dia tidak sepertiku, mengunjungi guru-guru terkenal dari selatan ke utara. Itu baru keahlian sejati. benarkah? Kalau begitu, gerakan barusan itu, siapa yang ngajarinmu gerakan jatuh itu? Mungkinkah dari si kuning besarku? Aku tidak tahu dari buku seni bela diri mana. Kau mempelajari beberapa gerakan. Gerakan-gerakan amatiran itu. Kau ambil keuntungan saat aku lengah. Apa kau benar-benar berpikir bisa bertarung denganku? Kau percaya atau tidak? Aku akan dalam beberapa menit menghancurkanmu. Omong kosong. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Apa yang akan kau katakan jika kau kalah? Berlutut, bersujud, dan panggil aku guru. Bagaimana jika kau kalah? Aku akan pasrah padamu. Baiklah. Kalau begitu kau akan jadi istriku. Biarkan aku, bujangan tua ini, merasakan manisnya seorang wanita. Menurutku kau benar-benar jelek. Tapi impianmu besar. Kau tidak berani bertaruh sekarang kan? Aku tahu kau tidak punya nyali.
Apa yang perlu ditakutkan? Si Yuan, jangan terpancing provokasinya. Kau sama sekali tidak boleh setuju dengannya. Aku yakin. Aku tidak percaya setelah 30 tahun melajang. Aku masih mendapat kesempatan untuk makan rumput muda. Ini benar-benar hebat. Jangan khawatir, kau sudah jadi istriku. Aku pasti akan berhati-hati padamu. Aku tidak akan menyakitimu. Kakakku, kau mendapat kebahagiaan ganda. Pembangunan rumah sudah dimulai. Dan kau punya istri juga. Panggil kami juga buat seru-seruan di malam pernikahan. Adik ipar, kau datang untuk merebut tanah atau merebut pria. Si Yuan, cepat tarik kembali keputusanmu. Kau tidak bisa bertaruh dengannya. Kau sama sekali tidak boleh bertaruh. Tenang, aku cuma lakukan yang aku percaya. Tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Aku tidak mau kau ambil risiko ini, Si Yuan. Bagaimana jika kau kalah? Tidak. Jangan khawatir. Seseorang cepat tarik dia ke samping. Jangan merusak hal baikku. Perlahan, Si Yuan. Aku mohon padamu. Si Yuan. Aku mohon padamu. Tolong cepat pergi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Bagus, tak ada lagi saingan untukku demi kakak Jia Yi. Istri, cepatlah. Aku tidak sabar. Muridku yang baik ini sangat bersemangat. Ingin memanggilku guru, ayo, kalau begitu. Kemana dia pergi? Kura-kura berjemur, itu bagus. Bagus. Aku tidak bisa bangun. Kura-kura telentang. Minggir. Kau penipu kecil. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau. Bagus. Baiklah. Kau berikan aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa di sini? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Guru. Kau benar-benar memanggilku begitu. Guru, aku baru menyadari hari ini. Apa yang aku pelajari sebelumnya benar-benar omong kosong. Kau adalah guru sejati. Guru, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Tidak. Kau murid ini. Aku tidak sanggup mengurusmu. Guru. Tidak mungkin, Guru. Kau sudah berjanji. Kau sudah tak bisa mencabut ucapanmu. Guru. Lepaskan, lepaskan. Maha Guru, aku mohon padamu. Tolong bantu aku, Maha Guru. Bantu aku. Bicara pada guruku, Maha Guru. Guru. Di mana kau, Guru? Guru. Di mana kau? Guru, di mana kau? Ada apa ini? Wanita sialan itu, dewa macam apa yang merasukinya? Bahkan tidak bisa memukulnya. Bahkan tidak bisa memarahinya. Apakah kita benar-benar sepenuhnya kehabisan pilihan dengannya? Jika aku bahkan tidak bisa menangani Hesi Yuan kecil, maka aku sudah menyia-nyiakan semua tahun ini di posisi ini. Lalu apa rencanamu? Ayah Hesi Yuan, seorang penjude, berutang 3.000 yuan. Dia masih bersembunyi dari utang di luar. Dia tidak berani kembali. Para kreditor sudah beberapa kali datang menagih, tetapi keluarganya miskin. Para kreditor tidak bisa mendapatkan 1 sen pun kembali. Benar-benar tidak ada cara lain. Kita hanya bisa menunggu ayahnya kembali. Apa maksudmu? Aku sekarang akan pergi dan menyatukan semua kreditor untuk menuntut pembayaran di rumah mereka. Kali ini, kita harus memaksa dia dan ibunya sampai mati. Hebat, utang harus dibayar. Itu sudah sepantasnya. Wanita sialan ini. Tidak peduli seberapa tajam lidahnya. Atau seberapa cekapnya dia, semuanya tidak berguna. Ini adalah jalan terakhir. Hesi Yuan. Tunggu saja dan lihat. Tolong. Jangan pukul aku, tolong. Berhenti memukulku, tolong. Jangan pukul aku. Mama. Tidak apa-apa. Aku bermimpi ayahmu minum terlalu banyak. Menjambak rambutku dan memukulku. Memukulku sampai mati. Baiklah, baiklah. Ini mimpi buruk. Tidak apa-apa. Bagaimana biasanya dia melecehkanmu? Bagaimana kau bisa memimpikan hal-hal seperti itu? Bukankah kamu sudah cukup melihatnya sejak kecil? Mengapa kamu bertanya begitu? Setelah aku tenggelam, aku mengalami sedikit amnesia. Ayah, berhenti memukulnya. Kau akan memukuli mama sampai mati.
Jangan ikut campur urusanku. Jika kau bicara satu kata lagi, aku akan memukulmu juga. Mama, masih bareng dia, tunggu tahun baru buat ceraikan. Beraninya aku. Baru sebut perceraian, ayahmu sudah mengancam membunuh. Dia bertindak kasar. Aku tidak takut mati, tapi aku takut apa yang akan dia lakukan padamu. Mama, jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan ada di sini untuk mendukungmu. Dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Ayahmu si bajingan itu punya setumpuk utang. Penagih utang terus mengintai dari luar. Mereka datang ke rumah kami setiap hari. Bagaimana kita akan hidup? Apa yang perlu ditakutkan? Ini hanya 3.000 yuan bukan? Jangan khawatir, serahkan padaku. Pergi istirahat, tidur lagi. Bayar. The film was translated and narrated Apa by yang paling kamu Media. takuti terjadi? Mengapa semua penagih utang datang bersamaan? Kakak juga ada di sini. Kemarilah. Silakan duduk. Duduk pantatku. Aku di sini untuk menagih utang. Aku bukan tamu di sini. Jika kau tidak membayar uangnya, aku akan merobohkan rumahmu. Bukankah kita sudah sepakat? Mari kita bahas ini saat Hetua kembali. Menunggunya. Siapa tahu kapan dia akan kembali. Lagi pula, kalian berdua sedang berakting. Langit dan bumi adalah saksiku. Meskipun keluarga kami tidak punya uang, kami masih punya hati nurani. Kami sama sekali tidak akan pernah melakukan hal sejahat itu. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia. Semua omong kosong itu tidak berguna. Jika dia mati di luar, uang kita akan hilang selamanya. Jika dia tidak ada di sini, kamu harus membayar uang ini. Kalau begitu, tidak ada gunanya kamu menekanku. Jika kamu memaksaku sampai mati, kamu juga tidak akan mendapatkan sepeser pun. Aku punya cara. Aku ingin tahu, apakah kamu bersedia? Kamu bilang selama uangnya bisa dilunasi. Kamu bersedia melakukan apa saja. Kamu terlalu tua. Biarkan putrimu menjual diri. Uang itu bisa dilunasi dengan sangat cepat. Mungkin. Kamu bisa dapat lebih dari itu. Nanti aku akan menyuruh saudara-saudaraku. Kami bisa kenalkan beberapa bisnis padamu. Ulangi lagi. Tidak peduli jika aku mengatakannya 100 kali. Aku menyuruh putrimu menjual tubuhnya untuk melunasi utang. Bagaimana? Mama, serahkan padaku. Jangan kotori tanganmu. Bolehkah aku bertanya padamu? Zodiakmu apa? Aku anjing. Tidak, jika kau bertanya padaku. Kau seharusnya menjadi gasing. Gasing. Kau perlu dicambuk. Aku marah besar. Kalau terus merusak, kau tak akan punya rumah. Kekacauan macam apa yang sudah kamu buat? The film Kamu was kehilangan wanita translated dan juga and pasukannya. narrated by Wanita M. sialan Media. itu sekarang punya backingan yang kuat. Bagaimana kita bisa menyentuhnya sekarang? Kita tidak bisa menyentuhnya. Tapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Solusi dirancang oleh manusia. Kalau tidak, untuk apa otak? Ide buruk apa yang kamu punya sekarang? Apa yang kau katakan? Apa maksudmu ide buruk? Cepat beritahu aku. Air garam menggumpalkan tahu. Satu hal menaklukkan yang lain. Siapa yang paling ditakuti ibu dan anak itu? Ayahnya yang pecandu judi. Tidak peduli seberapa tangguh Hesi Yuan. Saat dia melihat ayahnya. Bukankah dia seperti tikus melihat kucing? Dia sudah takut padanya sejak kecil. Bahkan jika dia punya backingan kuat. Ayah seharusnya mendisiplinkan putrinya. Siapa di antara orang luar yang bisa ikut campur? Tapi pecandu judi itu, dia pergi bersembunyi dari utangnya. Kita tidak bisa menemukannya sekarang. Pikiran pecandu judi itu tajam. Aku akan menyebarkan berita bahwa utang judinya sudah lunas. Dan bahkan ada sisa uang. Dia, setelah mendengar berita ini, akan lari lebih cepat dari kelinci. Saat itu, untuk dinikmati ibu dan anak itu. Mama coba ini. Ini bukan hari libur atau festival. Baju apa yang kamu belikan untukku? Pergi saja dan coba. Ayo, ayo coba. Aku akan mencobanya. Baiklah. Lihat, bukankah kau terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda? Warna baju ini terlalu terang.
Tidak terlalu cocok untukku. Jika kau bertanya padaku, bukan karena pakaiannya terlalu terang warnanya, tapi pakaian lamamu terlalu ketinggalan zaman. Kau baru berusia awal 40-an, tahu? Utangnya sudah lunas. Sisa 2.000 yuan. Tolong simpan uang ini baik-baik. Pastikan bahwa Uang sebanyak itu. Aku kaya sekarang. kenapa kamu di sini? Omong kosong. Ini rumahku. Aku adalah kepala rumah tangga ini. Sejak kapan aku butuh izinmu untuk kembali? Sekarang, kau mengaku sebagai kepala rumah tangga. Ketika aku dijebak dan hampir kehilangan nyawaku. Di mana kamu sebagai kepala rumah tangga? San Husi, memaksa pendudukan rumah kami dan tanah kami. Di mana kamu sebagai kepala rumah tangga? Bagus, gadis sialan. Kau sudah besar. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku seperti itu? Jangan salah sangka kesabaran kami padamu. Sebagai modal tanpa malumu, kamu punya segunung utang judi. Saat kamu kabur, kami harus membereskan ke SEO-INM-mu. Sekarang, setelah kamu melihat ada uang di rumah, dan utang judi sudah lunas, kamu kembali tanpa malu. Kepala rumah tangga sepertimu, kami tidak menghargai. Jika aku tidak memukulmu selama 3 hari, kau akan merobohkan atap. Apa kau percaya padaku? Aku akan menamparmu sampai mati. Ayo, kalau begitu, bunuh aku dulu. Jangan kira aku tidak berani. Ibu, jangan ikut campur. Aku akan urus ini. Simpan uangnya baik-baik. Baik. Jangan ada yang bergerak. Itu uangku. Ini uang yang kudapatkan dari menangkap penjahat buronan. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Gadis sialan, aku membesarkanmu sendiri. Uangmu adalah uangku. Kapan kamu pernah? Setiap hari kamu minum atau berjudi. Ibuku bekerja sangat keras. Sedikit uang yang dia dapat dari ladang. Kamu hamburkan semuanya. Kamu adalah yang terbesar. Aset negatif di keluarga ini. Tanpa kamu, ibuku tidak akan hidup sesulit ini. Atau selelah ini. Bagaimanapun juga, aku memanggilmu ayah. Jika aku masih berutang padamu, 3.000 yuan ini sudah kubayar lunas juga. Hari ini, aku akan menjelaskan semuanya di sini. Jika kamu berani menindas ibuku lagi di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Gadis sialan, jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau akan benar-benar tidak terkendali hari ini. Si Yuan, bagaimanapun, dia adalah ayah kandungmu. Kamu membuatku sangat marah. Baiklah. Kau tunggu saja. Kau tunggu saja aku. Tunggu saja. Ibu, aku harus pergi ke kota. Setorkan uang ini ke bank. Baik. Tapi aku khawatir padamu. Tidak apa-apa. Sudah bertahun-tahun. Apalagi yang bisa ayahmu lakukan? Aku tidak bisa. Kalau begitu aku akan cepat. Hati-hati di jalan. Ibu, Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu. Dasar bocah, aku juga akan memukulmu. karena kamu menindas ibuku, aku akan memukulmu film was sampai mati hari ini. translated and Aku akan narrated membuatmu by merasakan Amelia. kekerasan rumah tangga. Agar kamu berhenti kekerasan dalam rumah tangga. Baru setelah itu, kamu akan tahu betapa sakitnya. Si Yuan. Di pedesaan, suami memukul istri itu bukan masalah besar. Tapi jika kamu memukul ayahmu dan itu tersebar, kamu tidak akan bisa menikah. Jika aku tidak bisa menikah, maka aku tidak akan menikah. Aku akan memukulnya sampai mati hari ini. Agar dia tidak akan pernah berani menindasmu lagi. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Ibu. Ayo pergi. Jika kau pergi, jangan kembali. Ibu, tempat ini sudah kusewa. Ibu bisa beristirahat di sini dengan tenang. Bukankah lingkungan di sini jauh lebih baik daripada di rumah? Tidak peduli sebagus apa ini. Tidak bisa dibandingkan dengan rumah. Apa itu rumah? Tempat yang ada cinta adalah rumah. Kamu lama bersama pelaku kekerasan rumah tangga itu. Bisakah kamu benar-benar menemukan perasaan rumah? Ibu. Apa yang ibu rencanakan selanjutnya? Apalagi yang bisa kulakukan ketika ayahmu sudah tenang? Ayo kita pulang. Ibu, sekarang aku akhirnya mengerti. Apa artinya orang yang patut dikasihani? Pasti memiliki sisi yang menjijikan. Ibu menanggung kekerasan rumah tangga bertahun-tahun. Ibu juga harus mencari alasan ibu sendiri. Menikah dengan ayam jantan, ikut ayam jantan. Menikah dengan anjing, ikut anjing. Katakan padaku, apalagi yang bisa kulakukan? Kalau ibu tanya,
nasibku di tanganku bukan di Tuhan. Tidak ada yang bisa mengendalikan takdir kita. Ibu tidak bisa terus membuat kesalahan. Kali ini ibu harus mendengarkanku. Lalu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Bercerai? Apa? Bercerai? Bagaimana mungkin? Apa salahnya itu? Keluarga terhormat mana yang bercerai? Di zaman sekarang di pedesaan, apakah ide-ide masih begitu terbelakang? Ambil contoh desa kita. Banyak wanita menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tapi tidak ada satupun yang bercerai. Kalau begitu ibu harus menjadi yang pertama. Hidup ini hanya sekali. Mengapa ibu tidak bisa berani sekali saja? Paruh pertama hidup ibu sudah dihancurkan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini. Apakah ibu akan mengorbankan sisa hidup ibu juga? Gosip para penduduk desa akan menenggelamkanku. Tidak, itu tidak akan terjadi. Ibu, kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Si Yuan, aku akan mendengarkanmu. Hei tua, ku dengar putrimu memukulmu. Dan cukup parah juga. Apa itu benar? Omong kosong. Itu karena aku memukuli mereka berdua. Mereka tidak berani bersuara. Lalu ibu dan anak itu kabur dari rumah. Mereka belum kembali. Itu karena mereka takut padaku. Mereka menunggu aku reda baru berani muncul. Tapi jangan khawatir. Saat mereka tiba, aku akan membereskan urusan dengan mereka. Bagaimana dengan itu? Kau sudah kembali dengan patuh bukan? Pergi, tuangkan air untuk ayahmu. Ayo, jangan takut, duduk. Cepat duduk, ayo, main. Sudahkah kau menuangkan air? Ayo. Kamu tidak pernah belajar dari kesalahanmu ya? Begitu cepat. Kamu sudah lupa apa yang kukatakan padamu. Kami tidak berani. Kami tidak berjudi. Kami hanya bermain kartu. Tepat sekali. Tepat sekali. Ayahmu memanggil kami ke sini sebelumnya. Kami pikir kau tidak akan marah. Ayo pergi sekarang. Tidak ada yang diizinkan pergi. Aku ingin kalian semua menjadi saksiku. Hei, ini keluarga Hetua kami. Aku adalah kepala keluarga ini. Kapan itu terjadi? Kapan gadis biasa sepertimu punya hak buat memutuskan? Mulai sekarang, kamu bisa tenang dan menjadi kepala keluargamu. Karena keluarga ini hanya akan ada kamu sendiri. Surat cerai. Wanita sialan ini berani menceraikanku. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Kamu berani? Biarku beritahu, kami datang hari ini hanya untuk memberitahumu. Perceraian ini sudah final bagi kami. Jika kamu tidak menandatangani perjanjian ini, lalu kita akan ke pengadilan dan menuntut. Tunggu saja. Mama, ayo kita pergi. Sudah berakhir. Istriku pergi. Putriku juga pergi. Paruh kedua hidup Hetua sudah berakhir. Tidak mungkin. Dipukul sampai mati pun, aku takkan bercerai. Istriku, tolong maafkan aku. Kumohon pulanglah bersamaku. Jika aku memukulmu lagi. Semoga aku reinkarnasi jadi kura-kura raksasa berkaki 8. Apa? Apakah kura-kura ini memprovokasimu? Mengapa kamu harus menghinanya seperti itu? Mama, ayo kita pergi. Istriku, kumohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Mulai sekarang aku akan memperlakukan MO dengan sangat baik. Aku rasa kamu cukup pandai berakting. Mengapa kamu tidak menjadi aktor saja? Nanti juga artis jelek jadi populer. Kamu. Mama, jangan berani-beraninya kamu melunak. Jika anjing bisa berhenti makan kotoran, ia tidak akan disebut anjing. Ayo pergi. Apa kalian para pria besar tidak punya sedikit pun ketegasan? Kepala desa. Istri-istri zaman, sekarang membalikan segalanya. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. Baiklah. Resi Yuan, kesempatan yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Si Yuan, cepat pergi. Kepala desa sedang mengumpulkan orang. Mereka akan mencelamu di balai leluhur desa. Zaman apa ini? Dan masih ada pertemuan kecaman publik. Kepala desa bilang kau tidak berbakti dan memberontak. Dia ingin menghukummu sesuai hukum klan.
Bagaimanapun juga, kau harus segera pergi. Aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, tuduhan ini tidak akan pernah dibersihkan. Tapi, Hari ini, aku harus pergi. Mama, tolong ikut denganku. Baiklah, apapun yang terjadi. Ibu akan selalu mendukungmu. Para warga, sudahkah kalian semua dengar? Di desa kita, ada tindakan memalukan yang menentang halayak. Anak perempuan memukul ayahnya. Ini benar-benar keterlaluan. Kemarilah lihat. Semua orang lihatlah. Lihat. Semua orang sudah melihatnya kan? Benar-benar tidak manusiawi. Dia bahkan berani memukul ayahnya sendiri. Hati yang sangat berbisa. Tepat sekali. Dan aku dengar, dia bahkan ayah angkatnya. Kalau saja mereka tak mengadopsinya waktu itu, Hei Si Yuen. Pasti sudah mati di luar sejak lama. Kamu sungguh tak tahu berterima kasih. Di mana Hei Si Yuen? Suruh dia keluar ke sini untuk menghadapi hukuman yang adil. Tepat sekali. Dengan begitu banyak orang, ludah setiap orang bisa menenggelamkannya hidup-hidup. Wanita jahat ini belum kabur kan? Siapa bilang aku kabur? Ini, aku tidak menyangka. Hei Si Yuan, kamu masih berani datang. Apa yang perlu kutakutkan? Dengan keadilan, aku bisa kemana saja. Kamu sebagai seorang anak perempuan, benar-benar memukul. Dan kamu pikir kamu dibenarkan. Apakah aku dibenarkan atau tidak? Bukan kamu yang memutuskan. Kelelawar dengan bulu ayam. Melupakan jenis burung apa itu? Berani kamu bilang ke mereka di bawah panggung. Wanita mana di desa yang baru-baru ini kamu incar? Kamu, Warga desa, kalian harus mengawasi istri-istri kalian dengan ketat. Beberapa orang adalah binatang berbalut manusia saat berpakaian. Dan hanya binatang saat telanjang. Hei Si Yuan, jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Biar ku beritahu, hari ini adalah tentang menyelesaikan masalahmu. Ini tentang kamu memukul ayahmu. Kamu tidak bisa ditolerir oleh keadilan kan? Ya. Jika demi melindungi ibuku, aku tidak sengaja memukulnya sekali. Apakah keadilan alam tak mentolerir itu? Karena sembrono melakukan kekerasan rumah tangga. Memukuli selama puluhan tahun, dengan bekas luka di sekujur tubuh. Apakah itu dapat ditoleransi oleh keadilan alam? Rambut ini benar-benar dicabut. Ini dicambuk. Ini disiram air mendidih. Ini ditendang. Suatu kali saat ibuku tidur, aku ingin diam-diam menghitungnya. Berapa banyak luka yang ada di tubuhnya. Tapi aku tidak bisa menghitung semuanya. Izinkan aku bertanya lagi. Perilaku yang sangat keterlaluan seperti itu. Apakah itu dapat ditoleransi oleh keadilan alam? Kamu bisa menghukumku. Tapi sebelum menghukumku, bukankah dia seharusnya dihukum lebih dulu? Itu bukan hal yang sama. Tepat sekali. Dia memukuli istrinya. Kamu memukuli ayahmu. Itu berbeda. Saudari-saudari, kalian semua mendengarnya bukan? Kepala desa berarti, istri boleh dipukuli. Wanita juga boleh dipukuli. Jika mereka dipukuli, mereka pantas mendapatkannya. Aku ingin bertanya, apa pendapat kalian setelah mendengar kata-kata ini? Kamu bicara omong kosong, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Tidak heran, kamu sangat oportunis dan memanfaatkan setiap kesempatan. Berapa banyak wanita muda di desa yang sudah kamu rusak? Jadi kamu tidak memperlakukan mereka sebagai manusia? Kamu berusaha menghasut ayat agar bercerai. Apakah itu benar? Aku melakukan ini. Apakah ada yang salah dengan itu? Lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Kamu menghasut ayahmu untuk bercerai. Kamu tidak termaafkan oleh hukum langit. Jangan takut anjing liar menggigit orang, tapi takut anjing liar berbicara seperti manusia. Tolong berhenti mengomeliku. Aku akan menjelaskan masalah ini di depan warga desa. Warga desa, aku ingin bertanya kepada kalian semua, untuk apa kita menikah? Bukankah untuk bersama-sama membangun sebuah rumah yang hangat, untuk berpikir dengan satu pikiran, dan bekerja sama, dan memeliharanya bersama? Tapi sebuah pernikahan, jika itu memberimu bekas luka yang tak terhitung, kepahitan yang tak berujung, dan hutang yang tak berujung, maka mengapa kita harus mempertahankan pernikahan yang merusak seperti itu? Mengapa kita tidak bisa bercerai secara terbuka dan terhormat? Apakah hanya karena kita wanita? Apakah hanya karena kita lemah? Tidak, aku Hei Si Yuan tidak menerima nasib ini. Bagus. Bagus, ini deklarasi kemerdekaan wanita era baru.
Kita harus bebas dari belenggu feodal. Baru dengan itu, kita bisa adaptasi di era baru ini. Gu Jiayi ini adalah seorang mahasiswa. Bahkan dia menyetujui apa yang dikatakan He Siyun. Aku juga berpikir He Siyun benar. Rasanya seperti sebuah pencerahan. Semua, abaikan kata-kata menyesatkan itu. Pasangan mana yang tidak memiliki pasang surut? Siapa yang bercerai hanya karena sedikit masalah? Benar kan? Bisakah kamu berpikir jernih sebelum berbicara? Apakah kamu pantas ikut campur dalam topik ini? Hal-hal menjijikan yang kamu dan suamimu lakukan. Busuknya sampai pemungut kotoran pun ogah. Pengumpul barang rongsokan pun anggap itu terlalu kotor. Jika orang seperti itu tidak bercerai, itu hanya membuktikan bahwa kamu sejenis dengannya. Apalagi yang bisa dibuktikan ini? He Siyun, berhenti membual tanpa malu di sini. Semua orang tidak tahu orang macam apa kamu. Orang macam apa kamu? Tapi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Orang tuamu pasti sangat humoris. Kalau tidak, dari mana datangnya lelucon sepertimu? Kepadamu, aku hanya ingin memberikan satu nasihat. Cinta dan pernikahan adalah jalan dua arah. Bukan keterikatan paksa seperti plester kulit anjing. Kamu, He Siyun, betapa tajamnya lidahmu. Jika aku punya sepertiga kemampuannya, aku tidak akan diintimidasi setiap hari. Tepat sekali, aku akan segera menikah. Aku dengar calon ibu mertuaku sangat menuntut. Aku berharap punya keahlian ini. Keahlian berbicaramu. Bisakah kamu mengajari kami? Aku bersedia membayar uang sekolah. Selama kamu bersedia belajar, aku bersedia mengajar. Tanpa biaya kuliah. Baiklah, dalam kehidupan nyata, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Tapi saat menghadapi perundungan, kita tak perlu sopan pada bajingan yang merundung kita. Cukup balas dengan dua kata. Membalas, membalas. Seseorang bilang aku lisik. Bagaimana cara membalasnya? Kau memang kekurangan itu, akan kuberi dua. Dilecehkan, katanya. Lalat tak menggigit telur mulus. Kau lalat, kau yang memutuskan. Jika kamu tidak yakin, tantang aku. Apa kau pupuk kandang? Masih perlu menantang. Setelah bicara banyak, giliran aku mengujimu. Jika seseorang bilang kau bodoh, bagaimana seharusnya kau membalas? Kamu yang bodoh. Semuanya sia-sia. Guru, ini terlalu sulit. Bisa beri kami pelajaran yang sesuai dengan situasi. Siyun, ayah dan kakakmu ada di sini. Mereka membuat keributan di rumahmu. Apa? Itu ayah dan ibu kandungmu yang dulu menelantarkanmu. Mereka kan sudah 2 kali datang buat ribut. Guru, kamu mau kemana? Untuk memberikan pelajaran langsung di tempat. Kalian semua bersama-sama. Ayo pergi. Cepat serahkan putriku. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu hari ini. Berhenti. Ada apa? Apakah lukanya sakit lagi? Rasakan, kalau kamu tak terkait siang lili, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Mari kita lihat, apakah kamu masih berani? Kau seharusnya tidak membicaraku. Kamu dan Gao Bao San itu juga perlu menyelesaikan masalah dengan jelas. Dia bukan pengganggu yang lengket. Apa kamu pikir semua orang sepertimu? Aku sudah menjelaskan padanya. Dia tidak akan mencariku lagi. Aku. Siyun, Apa aku punya dendam padamu? Itu terlalu menampar muka. kamu menolakku demi pria tampan ini. Apa yang membuatnya lebih baik dariku? Melon yang dipaksa lepas dari batangnya tidak manis. Mengapa memaksakan hal seperti itu? Hari ini aku bersikeras memaksanya. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Nah, aku beri kamu 100.000 yuan agar tinggalkan He Siyun. Hanya 100.000 yuan membuatmu berbicara begitu besar. Apa kau tahu betapa konyolnya dirimu? Sungguh sombong. Kamu hanya seorang dokter desa miskin. Pernahkah kamu melihat seperti apa 100.000 yuan itu? Jika kamu benar-benar menyukai He Siyun, maka kamu harus mundur secara sukarela. Hanya aku yang bisa memberinya kebahagiaan. Dengan hak apa? Dengan hak apa? Karena keluargaku punya bisnis besar dan bisa menghancurkan orang miskin sepertimu. Kami mitra keluarga Gu dari ibu kota provinsi. Masa depan kami tak terbatas. Keluarga Gu dari ibu kota provinsi. Kamu belum pernah mendengar tentang mereka kan? Itu adalah perusahaan teratas di ibu kota provinsi. 3 hari dari sekarang, kami akan mengadakan upacara besar untuk menyambut kehadiran dan bimbingan mereka. Bahas langkah kerjasama selanjutnya. Saat itu, kamu juga bisa datang dan memperluas wawasanmu. Dan melihat seperti apa acara yang benar-benar megah itu. Sadarilah kesenjangan antara kamu dan aku. Baiklah. Aku akan tiba tepat waktu. Aku akan menunggumu.
Sekarang, kamu sudah melakukannya. Mengapa kamu marah padanya? Mari kita lihat bagaimana kamu akan menangani ini. Jangan khawatir, aku hanya bertarung yang ku percaya. Kata ingin memangsa daging angsa. Jauhi si Yuan kami segera. Jika aku melihatmu di depan pintuku lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Sekarang kamu tahu risiko berkencan denganku kan? Apa kamu takut? Bagaimana menurutmu? Ketika aku datang lain kali, aku akan memberimu kejutan dan membuat mereka ketakutan. The film was translated and Si Yuan, narrated by kamu harus segera Media. putus dengannya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tuan muda Gao? Tepat sekali, lihatlah penampilannya. Dia tampak lusuh dan miskin turun-temurun. Kami tidak akan pernah menjadi besar dengan mereka. Mereka bilang mata adalah jendela jiwa. Matamu mungkin harus dilap dengan kain bukan? Dan kamu, apa kamu usus buntu? Sangat rentan terhadap peradangan. Apa kamu mau aku memotongnya untukmu? Diam, jangan bicara. Dengar. Para pengumpul sampah sudah datang. Waspada, jangan biarkan mereka bawa kamu. Bagaimana? Pemandangan ini cukup megah bukan? Jika pria tampanmu itu datang, dia tidak akan ketakutan setengah mati bukan? Untung saja anak itu pintar dan memilih untuk menjadi pengecut. Kalau tidak, aku pasti sudah mempermalukannya hari ini. Sepertinya orang terkaya pun tidak mudah. Keahlian menjilatnya pasti juga kelas atas. Kau tidak akan mengerti ini. Orang lain ingin menjilat, tapi tidak bisa. Itu keluarga Gu dari ibu kota provinsi. Apa yang mereka biarkan lepas dari genggaman mereka? Keluarga Gauku sudah cukup kaya. Jika kita bisa bekerja sama lebih lanjut, orang terkaya itu akan milik keluarga Gauku. Selamat. Jika aku menikah dengan He Si Yuan, kalian berdua akan menjadi besan orang terkaya. Bagus sekali. Bagus sekali. Nenek moyang kita pasti benar. Jangan khawatir. Aku akan membantumu menyingkirkan mereka. Ketua Gao, kami punya berita terbaru. Ada perubahan pada kepala perwakilan Gu Grau. Apel, Wakil Presiden Zheng tidak datang. Wakil Presiden Zheng telah menjadi pelayan. Kepala perwakilan telah digantikan oleh Tuan Muda Keluarga Gu. Tuan Muda Keluarga Gu, ini jauh lebih penting daripada seorang wakil presiden. Sepertinya Gu Group sangat menghargai kita. Sampai-sampai berpikir untuk mengganti orang di menit terakhir. Mobilnya sudah sampai. Hei, begini. Semuanya semangat. Angkat spanduknya. Biarkan kembang api meledak. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak salah lihat kan? Bagaimana bisa dia? Selamat datang Tuan Muda Gue. Kehormatan ini milik kami sepenuhnya. Sedikit terkejut bukan? Bagaimana bisa kau, Tuan Muda Gue? Apa yang tidak mungkin tentang itu? Meskipun aku tidak menyukai identitas ini adalah tanda yang terlahir bersamaku. Sekarang kau mengertikan. Hal-hal yang sangat kau banggakan itu, aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan aku punya ratusan ribu kali lebih banyak darimu. Tapi aku sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Jika bukan untuk membuatmu mundur di hadapan kesulitan dan berhenti mendekati si Yuan, baru sekarang aku ungkap identitasku. Boshad, kau kenal Tuan Muda Gue. Itu luar biasa. Kalian anak muda. Sangat cocok bagi kalian untuk menjadi lebih dekat. Nanti belajar lebih banyak dari Tuan Muda Gue. Aku tidak mungkin bisa bercita-cita seperti itu. Situasi hari ini terlalu megah. Ini akhirnya membuka mataku dan membuatku menyadari jarak antara aku dan kau. Mana mungkin aku berani punya pikiran lain. Tidak, Tuan Muda Gue. Apa maksudmu? Apa artinya ini? Tanya putramu. Dia ingin menggunakan kekayaan keluargamu untuk menghancurkanku, orang miskin tak berdaya. Aku sangat takut. Kau baru saja mengatakan itu. Aku bilang begitu. Aku tidak tahu dia adalah Tuan Muda Keluarga Gue. Dia jelas hanya seorang dokter desa miskin. Kau tidak berguna. Aku bekerja sangat keras untuk mengelola, berjuang setengah hidup. Kau sudah sia-siakan kekayaan keluarga sebesar itu. Tuan Muda Gue, aku akan buat dia minta maaf sekarang. Tuan Muda Gue. Aku salah. Aku tak akan saingi kamu untuk He Si Yuan lagi. Aku tidak pantas. Bangun. Tuan Muda, Anda adalah orang yang murah hati. Tolong jangan pedulikan orang kecil sepertiku. Kedua keluarga kita masih punya kerjasama bisnis. Aku tidak tertarik pada masalah bisnis. Tapi aku tidak akan membiarkan keluhan pribadi memengaruhi urusan resmi. Namun aku percaya bahwa
Saat memilih pasangan, karakter adalah yang terpenting. Keluarga yang kaya tapi tidak baik hati, menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas. Jelas bukan mitra yang berkualitas. Yang seharusnya. Wakil Manajer Umum Shell, saya tidak punya hak dan tidak akan mencampuri pilihan Anda. Namun demi grupku, saya harap Anda menyelidiki karakter mereka dengan tuntas. Ya, menantu, kenapa kamu tidak datang berkunjung ke rumahku? Aku akan memasak hidangan spesialku untukmu. Zhou Baoshan menceritakan semuanya kepada kami. Dia bilang menantuku adalah tuan muda tertua dari keluarga gue. Putriku benar-benar memiliki selera yang bagus. Anda bilang saya kodok yang coba makan daging angsakan. Dan menyuruh saya menjauhi Ye Xiyuan. Maksudku, kamu adalah angsa itu. Dan si Yuan kami adalah. Tidak. Gao Baoshan itu adalah kata. Sudah kubilang jauhi dia. Ya, mari kita bicarakan di rumah. Aku simpan anggur tua seabak. Mari kita minum sampai mabuk, kau dan aku. Hei, bukankah Anda bilang kalau saya datang ke pintu Anda lagi? Anda akan memukuli saya setiap kali melihat saya. Aku akan mengatasi kamu setiap kali bertemu. Benarkah tapi? Kau bilang pada Gu Jiayi kau sudah putus denganku. Kamu tidak salah ingat. Tapi kamu salah dengar. Maksudku adalah agar kamu segera menikah dengan Gu Jiayi. Bukan putus. Kau bilang keluarganya miskin 3 generasi hanya dari lihat mereka. Dan kau sama sekali tidak akan menjadi besan dengannya. Lalu apa katamu? Aku. Baiklah, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tidak peduli bagaimana sikap Anda. Apakah itu penolakan atau sanjungan, itu tidak akan mengubah apapun. Saya sudah memutuskan si Yuan. Aku takkan menikah selain dengannya. Tentu saja, semua yang saya miliki juga milik He Xiyuan. Tidak ada keraguan tentang itu. Tapi apa hubungannya itu dengan Anda? Di mata He Xiyuan, dia sama sekali tidak mengakui Anda. Hanya ibu angkatnya yang menjadi satu-satunya ibunya. Menantu yang baik tidak seperti ini. The film was Si Yuan kami sudah translated lama and mengakui aku. narrated by M Media. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di rumah kami dan menghabiskan begitu banyak uang kami. Ayo pergi. Hei, Hei, sudah dengar? Gadis dari keluarga He itu ternyata naik status sosial. Gu Jiayi putra orang terkaya di ibu kota provinsi. Kenapa aku tidak melihatnya? Itu tidak semudah yang kamu katakan. Dia tidak cocok untuk itu. Bahkan jika dia naik tinggi, dia akan jatuh. Kamu akan dipukuli parah dan malu besar. Dan terlihat mengerikan. Lebih baik tetap di tempat. Melihat keluarga mereka, aku takkan pertimbangkan mereka. Apalagi keluarga terkaya. Gadis itu lama kembali dengan orang tua kandungnya. Apa hubungannya lagi dengan keluarganya? Bagaimana bisa aku melupakan itu? Keluarga orang tua kandungnya tak setara keluarga terkaya. Tapi setidaknya mereka pantas. Kurasa gadis itu tidak akan kembalikan. Dia takut terseret oleh keluarga miskin ini. Benarkah setelah 20 tahun membesarkannya, benar-benar usaha yang sia-sia? Mama, aku kembali. Aku sangat merindukanmu. Bibi, mohon tenang. Percayakan si Yuan kepada saya. Kami akan menjaga Anda bersama mulai sekarang. Baiklah. Ayo pulang. Sepertinya kita semua salah. Gadis keluarga He itu masih mengakui ibu angkat ini, dan putra dari keluarga terkaya ini. Sepertinya dia benar-benar peduli pada gadis He ini. Ya.
Si Yuan, The sekarang film saatnya was bertemu orang tua translated saya and narrated by M Media. untuk menyelesaikan hubungan kita sepenuhnya. Keluargamu adalah yang terkaya. Bisakah kau menerima gadis miskin sepertiku? Jika tidak, lupakan saja. Aku tidak ingin memaksa siapapun. Apakah Anda tahu mengapa saya pergi ke pedesaan saat itu untuk menjadi dokter desa? Kenapa? Saya tidak pernah tertarik pada bisnis sejak kecil. Saat dewasa, saya melamar jurusan kedokteran. Sebenarnya, saya bersembunyi di pedesaan karena orang tua saya ingin mengatur pernikahan keluarga. Memaksa saya menikahi seorang gadis bernama Jiang Ruolan. Seorang pria yang sudah cukup umur harus menikah. Lalu, kenapa kau tidak setuju? Karena saya sama sekali tidak menyukainya. Apakah alasan itu cukup? Saya sangat senang dengan pilihan saya saat itu. Baru saat itulah saya bisa bertemu Anda. Cinta dalam hidup saya. Cukup pandai mengekspresikan emosi ya. Generasi yang tumbuh besar dengan Nenek Qiong Yao. Nenek Qiong Yao. Aku mengerti maksudmu. Kembali bersamamu kali ini, kita pasti akan menghadapi banyak rintangan. Anda tidak perlu khawatir. Saya akan mengurus semuanya. Aku khawatir. Aku, seorang ahli balasan dari era selebriti internet. Aku takut sama orang tahun 90-an gak mungkin. Apa yang Anda pikirkan? Tidak akan memberitahumu. Hari ke-15 bulan pertama Imlek. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, Bulan yang indah. kamu juga tidak akan mendapatkannya. Kamu tunggu saja dan lihat. Siapa kamu? Apa kamu butuh sesuatu dariku? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku di sini untuk memberitahumu. Kita berdua punya kesamaan. Kita berdua menyukai pria yang sama. Gu Jiayi. Dia meninggalkanku demi kamu. Apa kamu di sini untuk memprovokasi dan pamer? Tidak, kita punya kesamaan lain. Kita berdua adalah kegagalan dalam cinta. Keduanya dikalahkan oleh wanita yang sama. Apa kamu bilang? Gu Jiayi jatuh cinta pada seorang wanita bernama He Siyuan. Dia menangis, ngotot hanya mau menikah dengannya. He Siyuan, orang macam apa dia? Seseorang yang hanya berpendidikan SMP dan hampir tidak bisa membaca. Gadis desa yang belum pernah keluar dari kota kabupaten. Gadis desa. Tidak mungkin Gu Jiayi. Sombong. Bahkan tidak menganggapku penting. Bagaimana mungkin dia menyukai gadis desa? Percaya atau tidak, bagaimanapun, aku kalah darinya. Kurasa kamu juga akan mengalami masa sulit. Aku tahu, kamu tidak bisa menang lawannya. Jadi kamu menggunakan aku sebagai pion, kan? Tepat sekali. Itu persis yang kumaksud. Tapi aku merasa akan kecewa. Menurutku, kamu mungkin akan berakhir lebih buruk dariku. Kamu tidak tahu betapa sulitnya dia dihadapi. Konyol, Jing Ruolan bukan orang baru di bisnis. Orang macam apa yang belum pernah kulihat? Masa aku tak bisa hadapi gadis desa? Kalau begitu, coba saja. Aku harap kamu tidak berakhir terlalu buruk. Xiao Jiao, buat beberapa hidangan lagi hari ini. Nanti kita akan kedatangan tamu di rumah. Baik. Jangan pergi kemana-mana hari ini. Tetap di rumah untuk menjamu tamu. Kau benar-benar menganggap gadis desa tanpa budaya sebagai menantu. Aku tidak ingin menghadapinya secara langsung. Kau tahu temperamen putramu. Itu bahkan lebih buruk darimu. Terakhir kali kita memaksanya untuk perjodohan, dan akibatnya dia belum kembali selama setengah tahun. Kali ini, jika kita merusak suasana hatinya lagi, jika dia benar-benar tidak kembali, apa yang akan kita lakukan nanti? Kau bilang putramu sangat pemilih. Aku tidak percaya dia benar-benar menyukai orang seperti itu. Bukankah dia memiliki rasa kebaruan? Terlalu banyak makan enak, rasanya jadi hambar. Kita juga ingin sedikit lak yang segar kan? Bukankah itu prinsip yang sama? Maksudmu? Setelah rasa kebaruannya hilang, menurutku, antusiasmenya terhadap gadis desa ini juga akan memudar. Apa yang perlu kita lakukan kemudian adalah memberinya dorongan lembut. Beritahu Jiayi, gadis desa ini tak cocok untuknya. Baiklah. Oh, benar. Masalah ini sama sekali tidak boleh diketahui oleh Rulan, temperamen anak itu. Jika dia tahu, dia pasti akan datang dan membuat masalah. Maka pada saat itu, kita tidak akan punya ruang untuk bermanuver. Kekacauan macam apa yang kau alami?
Aku sibuk dengan The film urusan was serius translated sepanjang hari. and Dan sekarang narrated aku by harus terlibat dalam Emilia. omong kosong sepele itu. Mereka sudah datang. Mama dan Papa. Ini He Si-yuan. Halo Paman dan Bibi. Aku sudah bertemu banyak orang. Sikap dan gayanya tak seperti gadis desa. Apakah dia si Yuen yang benar? Mari duduk. Terima kasih Bibi. Paman dan Bibi, ini kunjungan pertamaku. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Aku harap kalian tidak akan tidak menyukainya. Apakah ini semacam makanan khas daerah? Taruh saja di sana. Bukan, ini adalah pakaian yang kubuat sendiri. Kalian bisa mencobanya. Ini, apakah kamu yang membuat ini? Ya, aku mendesainnya sendiri. Jika kalian tidak keberatan, kalian bisa mencobanya untuk melihat apakah pas. Ini terlalu indah. Tentu saja, ini dari 10 tahun terakhir. Gaya klasik paling populer. Ini tetap keuntungan besar di era ini. Mereka bilang pakaian membuat orang. Jika kau bertanya padaku, oranglah yang memperindah pakaian. Dengan citra dan temperamenmu, kau bisa menampilkan efek terbaik dari gaun ini. Si Yuan kan? Jia Yi memanggilku Si Yuan. Kalau begitu aku juga akan memanggilmu Si Yuan. Dari siapa kamu belajar ini? Ini hanya trik kecil, tidak ada yang istimewa. Belajar sendiri. Si Yuan, bagaimana kamu melakukan ini? Bibi, terima kasih atas pujianmu. Aku jamin, gaun ini sama sekali tidak tersedia di pasaran. Kau bahkan tidak akan menemukan yang serupa. Dalam 30 tahun, kau akan bisa membelinya dengan mudah. Gaun ini sangat indah. Jika teman-teman lamaku tahu tentang ini, mereka pasti akan sangat iri padaku. Iri karena aku punya menantu sebaik ini. Tidak, aku tidak bisa menunggu. Aku ingin mereka tahu sekarang juga. Tamu itu masih di sini. Benar, benar, Si Yuan. Apa yang kamu suka makan? Aku akan meminta Xiao Xiao membuatnya untukmu. Terima kasih Bibi. Baik. Mana muda ini memang tidak sederhana. Dalam beberapa gerakan cepat, dia menaklukkan calon ibu mertua hanya dengan pakaian. Rambut panjang, wawasan pendek, hal biasa. Jika kau mampu, datang dan taklukkan aku. Paman, aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Apa ini? Ini rencana bisnis yang kusiapkan untuk grup perusahaan. Rencana bisnis. Aku tahu ini seperti pamer di depan seorang ahli. Tapi sebagai saran, kau mungkin bisa melihatnya. Batu gunung lain bisa memoles Jiok. Bagaimana jika itu berguna bagimu? Kamu juga bisa menulis ini. Aku ingat kamu hanya lulusan SMP, dan kamu bertani di rumah. Paman, asal-usul seorang pahlawan tidak penting. Tepat sekali. Aku kenal banyak desainer profesional. Dan menurutku mereka jauh lebih buruk daripada Si Yuan. Mama, Apa? mengapa papa saya berekspresi seperti itu? Setelah lama berkecimpung di bisnis, sebuah rencana bisnis benar-benar membuatnya beraksi begitu kuat. Tidak mungkin kan? Aku tidak tahu. Tapi menantu kecilmu. Dia benar-benar tidak sederhana. Apakah kamu yang membuat rencana bisnis ini? Ya, Bakat ini, visi ini. Pandangan ke depan ini, seorang jenius. Ini adalah jenius bisnis. Si Yuan, apakah dia merujuk pada Anda? bukan, dia merujuk pada Bras, ayah mertua nasional. Matahari merah, hasil kebijaksanaan mereka. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Si Yuan, Paman, aku punya banyak pertanyaan. Aku harus berkonsultasi denganmu. Aku tidak berani. Tuan dan Nyonya. Nona Jing sudah datang. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia ada di sini? Biarkan dia masuk. Baik. Kamu benar-benar perlu melindungi istrimu. Mulutnya cukup tajam. Dia tidak menyisakan siapapun dengan kata-katanya. Mama, dia paling pintar. Anda akan segera melihatnya. Kakak Jiayi, lama tidak bertemu. Cepat kemari, duduklah. Sepertinya ada beberapa wanita tua yang suka rumah kakak. Jadi kamu He Si-yuan? Ya, aku dengar. Kamu hanya berpendidikan SMP. Itu tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Lebih baik ini daripada yang sudah dididik sejak kandungan. Ini lebih baik daripada dididik sejak kandungan. Belum belajar. Bahkan kakak Jiayi terpikat olehmu. Menurutku kamu tidak istimewa. Sangat tidak modis. Memang aku tidak sekuat dirimu. Lihat dirimu. Berpakaian sangat berbahaya, namun terlihat sangat aman.
Menurutmu kamu ini siapa? Apa hakmu membandingkan dirimu denganku? Memang aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Sekilas, kau tampak begitu mendalam. Lihat warna kulitmu. Orang tahu kau bukan orang dangkal kan? Jika kau bertanya padaku, tidak peduli seberapa banyak riasan yang kau pakai, yang gelap tidak akan menjadi putih. Kau harus makan lebih banyak kosmetik untuk mencoba melengkapi kecantikan batinmu. Menantumu punya lidah yang tajam. Dia 100 kali lebih baik daripada Rulan. Aku belum pernah lihat orang sepandai itu membalas kata. Mama, di depan Anda berdua yang lebih tua. Dia bahkan belum menunjukkan yang terbaik darinya. Bibi, kamu memihak siapa? Bibi, di mana kamu membeli gaun ini? Indah bukan? Indah? Ini benar-benar indah. Bibi, apakah kamu membelinya di luar negeri? Tapi, aku belum pernah melihat desain seperti ini, pakaian di luar negeri. Gaun ini dibuat khusus untukmu oleh seorang desainer. Memiliki desainer yang luar biasa. Bibi, bisakah kamu merekomendasikan desainer ini kepadaku? Suatu hari aku ingin buat pakaian khusus. Bukan tidak mungkin. Namun, orang lain mungkin tidak akan bersedia mendesain untukmu. Mengapa dia tidak mau? Aku bisa memberinya uang berapapun yang dia inginkan. Ini bukan tentang uang. Dia ada di sana. Dia. Tidak mungkin. Kakak Jiayi, kamu bahkan sudah belajar berbohong untuk melindunginya. Jiayi tidak berbohong. Gaun ini dirancang dan dibuat secara pribadi oleh si Yuan untukku. Tidak mungkin, bagaimana udik desa yang tak tahu huruf mungkin merancang gaun kelas atas seperti itu, jika kau cukup tulus. Aku bisa mendesain sesuatu untukmu. Bermimpilah, meski aku tak punya pakaian. Aku tidak akan membiarkanmu merancang untukku. Burung dan binatang buas tak punya pakaian. Aku benar-benar tak bisa kendalikan masalah ini. Kamu. Kemarilah Ruolan. Lihat ini. Kamu sudah mengambil alih bisnis keluarga Jiang. Kamu sudah melakukannya cukup lama. Kamu punya tingkat pengalaman tertentu. Proposal ini kamu pasti akan melihat kualitasnya yang luar biasa. Lihat. Tidak peduli seberapa bagus desain fashionmu. Paling-paling kamu hanya seorang penjahit senior. Kamu bisa bandingkan dirimu dengan alit bisnisku. Pemikiran ini terlalu maju. Visi ini terlalu agung. Ini, bagaimana ide ini muncul? Benar-benar jenius. Paman Gu, dari mana kamu dapat ahli strategi ini? Dengan bantuannya, keluarga Gu pasti akan mencapai puncak kejayaan. Paman Gu, bisakah Anda membantu memperkenalkan ahli ini kepadaku? Keluarga Jeng kami juga menginginkan bimbingan ahli ini. Paman Gu dan aku sedang membicarakan hal penting. Apa hubungannya denganmu? Hak apa yang kamu miliki untuk menyela? Aku juga tahu bahwa bakat terbaik seperti itu tidak ada yang mau merekomendasikannya. Namun, kedua keluarga kita memiliki hubungan dekat. Jauh di langit, namun tepat di depan matamu. Dia lagi. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Setiap kata di sini ditulis olehku. Tidak ada masalah mengatakan itu kan? Aku tidak bilang itu, berasal dari pikiranku sendiri. Aku tidak akan percaya bahkan jika kamu membunuhku. Kamu, gadis desa yang tak tahu huruf, mampu berpikir jauh dan strategis. Kamu pasti menjiplak semua ini kan? Bisakah hal seperti ini bahkan dijiplak? Baik, aku ingin bertanya padamu. Siapa orang yang kujiplak? Kalau kau bilang, aku mengaku kalah. Bahkan gadis desa sepertiku tahu. Elit bisnismu pasti tahu kan? Ini, kamu temukan mereka itu, mukjizat. Petinggi yang saya plagiat belum diketahui. Mereka bahkan belum memikirkan hal-hal itu sendiri. Di mana kamu akan menemukan mereka? Ruolan, kita harus mengakui bahwa ada jenius di dunia ini. Aku memperkirakan bahwa jenius ini seperti si Yuan. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menerima penjelasan ini. Aku mengerti sekarang. Paman dan Bibi, kalian tidak bisa membujuk Jiayi yang bersikeras menikahi gadis desa ini, tapi untuk keluarga Gu yang terhormat, menikahi orang berkaliber seperti ini, kalian takut diejek. Jati kalian sengaja menciptakan jenius, pakaian indah ini, dan rencana bisnis ini. Semuanya hasil rancangan penyewa kalian kan? Saya hanya bisa mengatakan imajinasi Anda sangat kaya. Sayangnya, itu tidak digunakan di tempat yang tepat. Paman dan Bibi, aku bisa memahami tindakan kalian, tapi aku tidak bisa menerimanya. Kamu memang luar biasa. Aku meremehkanmu, tapi jangan merayakan terlalu cepat. Persaingan cinta ini baru saja dimulai. Aku, Jeti orang yang tertawa terakhir. Saya tidak meragukannya. Orang lain terlihat bagus saat tersenyum, tapi kamu terlihat sangat lucu. Kamu. Hei, anak ini. Mengapa dia begitu temperamental?
Kamu pergi begitu saja, tidak mudah untuk datang ke sini. Makan malam dulu sebelum pergi ya. Lualai, aku dengar ayahmu bilang bahwa logo merek perusahaanmu sudah dirancang. Bisakah kamu biarkan aku melihatnya? Benar. Aku baru saja akan meminta nasihat Paman Gu. Ini, aku menghabiskan setengah bulan untuk ini. Sebuah logo pola yang dirancang dengan cermat. Paman Gu, bagaimana menurutmu? Tidak buruk, sungguh luar biasa. Tentu saja, ini adalah desain asli. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bicara di atas kertas. Kemarilah, Si Yuan, kamu lihat juga, dan berikan beberapa saran. Paman Gu, apa yang dia tahu? Ini, mengapa ini terlihat seperti kotoran sapi? Kamu menyebut benda ini desain. Hei, berikan, biar kulihat. Jangan katakan itu. Itu memang terlihat sedikit mirip. Bibi. Hei si Yuan. Bisakah kamu tolong tutup mulut busukmu? Jika kamu begitu mampu, rancang sendiri. Baiklah, kalau begitu, saya akan mencobanya. Bibi, apakah kamu punya kertas dan pulpen? Hari ini, saya akan memberinya pelajaran. Mendesainnya di sini. Hei, lanjutkan. Si Yuan, dia mahasiswa terbaik Akademi Seni Rupa Pusat. Desainnya cukup terkenal di industri ini. Kali ini Anda benar-benar masuk masalah. Jangan khawatir. Kalau dia cari masalah, saya siap yang lebih besar. Aku akan membuatnya kalah sampai dia malu. Apa yang kamu pura-purakan? Kamu tahu sulitnya buat pola logo baru. Seberapa sulit itu? Apakah kamu pikir itu mainan anak-anak? Apa yang kamu tahu? Tahukah kamu susahnya merancang pola logo baru? Pemenang emas kontes desain logo internasional. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengannya? Lihat saja sendiri. Ini The jelas film lebih was baik dari tumpukan translated kotoran and sapi kan? narrated by M Media. Apakah ini benar-benar dirancang hanya dalam beberapa menit? Itu sungguh luar biasa. Ini tidak mungkin. Dia pasti sudah menyiapkan draft sebelumnya. Desain yang sangat kreatif seperti itu, bagaimana bisa diselesaikan dalam sekali jalan? Bahkan jika dia punya draft, itu tetap desain jenius. Kamu tidak bisa menyangkalnya kan? Ini hanyalah coretan santai saya. Kamu membual. Saya tidak membual. Kalau tak percaya, akan kudesain lagi untukmu. Untung sebelum terlahir kembali, saya sudah tertarik ini. Kalau tidak, saya takkan ingat sebanyak ini pola logo. Jenius, benar-benar jenius. Seorang jenius sejati. Keluarga Gu kita sangat diberkati. Apakah Anda masih berpikir sekarang bahwa si Yuan tidak layak untuk keluarga kita? Kapan aku pernah mengatakan itu? Aku hanya mengatakan bahwa kamu tidak pantas untuk Xion, menantu perempuan yang begitu baik. Jika kamu kehilangannya, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku lagi. Mama, Aku tidak percaya. Lualain, aku harus memberitahumu terus terang. Desain Si Yuan memang jauh lebih baik daripada milikmu. Desain merek yang mudah diingat. Untuk promosi produk dan meningkatkan citra perusahaan memainkan peran penting. Aku sarankan, kamu juga mengadopsi desain Si Yuan. Ini bukan karena dendam. Tidak, saya tidak menerima desainnya. Manajer umum Jiing, Tanah Barat Kota masuk rencana kota baru. Harganya meroket 10 kali lipat dalam semalam. Kali ini Go Group benar-benar meraup untung besar. Benarkah? Bagaimana mungkin ini bohong? Siapa tahu ahli mana yang menasihati Go Group hingga bertemu keberuntungan besar seperti itu? Apakah ini bahkan manusia? Bagaimana saya masih bisa bersaing dengannya? Kakak Jiayi, saya menyerah. Namun, suasana hati saya sedang tidak baik. Saya ingin pergi ke Malaysia untuk menenangkan pikiran. Penerbangan saya sore ini. Sebelum saya pergi, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? semoga perjalanan Anda aman dan jaga diri. Mengapa dia datang hari ini? Dia akan pergi ke Malaysia dan memberitahu saya. Dengan dia melakukan ini, itu membuat saya merasa cukup canggung, seolah-olah saya mengusirnya. Si Yuan, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Ngomong-ngomong, hari ini adalah ulang tahun Anda. Mari kita pergi berbelanja untuk membelikan Anda hadiah. Ulang tahun? Ya, Saya ingat ini hari ini. Pesawat dari kota ini yang terbang ke Malaysia. Jatuh. Oh tidak. Buka pintunya. Kamu. Hei, kamu tidak bisa pergi. Saya akui saya tidak bisa bersaing denganmu. Saya sudah memutuskan untuk mundur. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Jika kamu naik penerbangan ini, kamu akan musnah. Yang berarti kamu akan mati. Hei si Yuan, kita hanya saingan dalam cinta. Kita tidak memiliki kebencian yang mendalam. Apakah kamu ingin saya mati? Bagaimana caraku membuatmu percaya padaku? Saya tidak akan percaya apapun yang kamu katakan.
Kamu pikir kamu siapa? Seorang dewa. Saya pernah melihat orang mencari mati, tapi saya belum pernah melihat orang mencari mati sepertimu. Ada apa dengan si Yuan? Hai, lepaskan. Hei, lihat siapa yang datang ke sana. Kamu akan berterima kasih padaku saat kamu bangun. Paman Bibi, ini ibuku. Kakak, terima kasih. Karena telah membesarkan menantu hebat bagi kami. Tepat sekali. Kita semua menyukai si Yuan. Jiayi kita. Ini adalah keberuntungannya telah menemukan si Yuan. Desa kecil kita pun melahirkan seekor phoenix, ya, menjadi menantu orang terkaya di ibu kota provinsi. Itu benar-benar tidak terbayangkan. Putri ini tidak dibesarkan dengan sia-sia. Mulai sekarang, tinggal tunggu untuk menikmati hidup yang baik. Saya belum terlalu memikirkannya. Selama putri saya bahagia dan gembira, itu sudah cukup. Bagus. Diam. Ada apa? Kamu sudah naik pangkat sosial. Kamu tidak lagi mengakui aku sebagai ayahmu. Dan kamu. Di depan begitu banyak orang. Apakah kamu masih punya rasa hormat padaku, ayahmu? Lihat saja aku akan memukulmu. Kamu adalah penjudi kompulsif. Kamu ketagihan KDRT. Ibuku sudah menceraikanmu. Saya juga sudah selesai denganmu. Berhenti mencoba memeras uang di sini. Kamu. Paman dan Bibi, bisakah kalian membantuku? Bisakah kalian membuat orang ini pergi? Kalian semua. Jangan lakukan itu. Aku akan kembali. Si Yuan, hidupmu benar-benar sulit. Bagaimana kamu bisa berakhir dengan ayah seperti itu? Hidupku sudah cukup sengsara. Lihat, sepasang orang aneh lainnya telah tiba. Besan yang terhormat. Bisa menjadi besan denganmu? Ini adalah berkah yang luar biasa bagi keluarga kami. Memang benar, agar putri kami bisa menikah dengan keluargamu. Itu adalah berkah terbesarnya. Bahkan kami sebagai orang tuanya ikut merasakan kebanggaan. Kenapa tiba-tiba ada satu pasangan lagi? Besan pula. Si Yuan. Mereka juga orang tuamu. Dari sudut pandang garis keturunan, mereka memang orang tua saya. Namun dari sudut pandang emosional, mereka tidak pantas menjadi orang tua saya. Sebenarnya apa yang terjadi, si Yuan? Saya ditinggalkan oleh mereka saat lahir. Ibu angkat yang membesarkan saya. Tanpa dia, saya sudah lama kehilangan nyawa. Selama lebih dari 20 tahun, mereka tidak pernah sekalipun kembali untuk melihat saya. Sekarang, setelah saya dewasa, saya dijadikan alat tukar mas kawin dan kekayaan. Orang seperti itu pantas jadi orang tua. Jangankan tidak pantas menjadi orang tua, mereka bahkan tidak pantas disebut manusia. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Datang panjat sosial, naku saudara. Ingin untung, malah buntung. Mereka benar-benar kehilangan muka. Usir pria dan wanita ini. Hei, Hei, anakku sayang. Kamu juga sudah terlalu banyak menderita ketidakadilan. Apakah ada orang lain yang membulimu? Sebutkan semuanya. Kami akan membantumu membalasnya. The film was Mereka translated datang. and narrated by M Media. Mengapa hadir pernikahan wanita sialan itu? Setelah semua masalah sebelumnya, sekarang kamu secara aktif mencoba berdamai. Tidakkah kamu malu? Saya merasa ini memalukan. apa yang kamu tahu? Mereka kini disokong keluarga Gu dari ibu kota. Apakah mereka mudah dikendalikan? Siapa yang diuntungkan dari tabrakan langsung? Kalau kamu aktif tunjukkan niat baik. Akankah dia mengampuni kita? Naga kuat pun kalah sama ular lokal. Apakah kamu pikir aku mudah diintimidasi? Mundur selangkah, untung semua. Dia bukan orang yang cerdas. Saya minta maaf. Saya tidak cukup pintar. Aku akan menyelesaikan ini denganmu juga. Saya sudah menyatukan para wanita di desa. Dan sebentar lagi, kami akan mengajukan keluhan terhadapmu. Tunggu saja sampai masuk penjara. Kau sudah bertindak seperti tiran desa bertahun-tahun. Menyalahgunakan kekuasaan menindas orang. Tidak akan lama lagi. Sebelum kamu merasakan bagaimana rasanya di penjara. Tidak ada yang bisa lari dari kata pembalasan. Kamu. Kenapa kamu belum sampai? Mungkinkah Jing Ruolan tidak datang?
Aku tidak percaya dia bisa menelan penghinaan ini. Melihat pria yang dicintainya menikahi wanita lain. Bagus dia memakai baju merah. Dia tidak akan benar-benar merusak pernikahan itu kan? He Si Yuan, kau akan menanggung akibatnya sekarang. Nona Jing, aku akan masuk bersamamu. Mari kita ubah acara bahagianya menjadi pemakaman. Dan senyumnya menjadi air mata. He Si Yuan, kali ini kau tamat. Si Yuan, saya di sini untuk menjadi pengiring pengantinmu. Apakah saya diterima? Tentu saja kamu diterima. Ada apa ini? Nona Jing, apa kau salah? Wanita terkutuk ini mencuri kekasihmu. Dan kau menyerah begitu saja. Bukan tempatmu untuk bicara. Si Yuan adalah saudari baikku. Dia adalah orang yang paling saya kagumi. Dia dan keluargaku adalah pasangan yang serasi. Saya hanya punya doa restu untuk mereka. Sedangkan kamu selalu melamun. Seperti katak yang ingin makan daging angsa. Suatu hari saya akan memberimu cermin, agar kau lihat wajah jelekmu sendiri. Kalau aku sih ada yang mau kuomong, tapi ragu bilangnya. Apa? Saya pikir, kamu terlalu sukses. Apa maksudmu? Sebagai teladan The film was kegagalan. translated Kamu terlalu and sukses. narrated by M Media. Kau. Baiklah, semua iblis dan monster sudah pergi. Sudah waktunya dapat kitab suci. Gu Jai, aku mencintaimu.